Halo teman-teman, perkenalkan saya Silvania Aulia Sianturi. Saya kelas 11 jurusan IPS. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang diferensiasi sosial dalam masyarakat yang meliputi yang pertama yaitu pengertian diferensiasi sosial, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk diferensiasi sosial budaya di masyarakat, yang ketiga faktor penyebab dan dampak diferensiasi sosial budaya, dan yang keempat menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal, bukan berdasarkan tingkatan atau status sosial, melainkan berdasarkan perbedaan fungsi, pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Yang kedua, pengertian diferensiasi budaya. Diferensiasi budaya adalah perbedaan unsur-unsur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat yang berbeda, seperti perbedaan bahasa, kesenian, adat istiadat, sistem kepercayaan, dan lainnya. Adapun ciri-ciri diferensiasi sosial budaya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bersifat horizontal atau tidak menunjukkan tingkatan. Yang kedua, berdasarkan keanekaragaman dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak menimbulkan kesenjangan jika dikelola dengan baik. Yang keempat, memunculkan identitas budaya masing-masing kelompok. Kemudian, bentuk-bentuk diferensiasi sosial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diferensiasi pekerjaan, yaitu petani, guru, pedagang, dan lain-lain. Yang kedua, diferensiasi jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, diferensiasi usia, yaitu anak-anak, dewasa, dan lansia. Selanjutnya, bentuk-bentuk diferensiasi budaya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahasa daerah. Yang kedua, kesenian tradisional. Yang ketiga, adat istiadat. Dan yang terakhir, sistem religi atau kepercayaan. Adapun contoh diferensiasi sosial budaya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, suku Batak menggunakan bahasa Batak dan menganut adat istiadat khas Batak. Yang kedua, orang Bali memiliki tradisi ngaben sebagai bagian dari kepercayaan Hindu. Yang ketiga, masyarakat Betawi terkenal dengan kesenian lenong dan ondel-ondel. Kemudian, ada faktor penyebab diferensiasi sosial budaya. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, sejarah dan asal-usul nenek moyang. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Yang keempat, kondisi alam dan lingkungan. Dan yang kelima, pengaruh budaya luar. Di materi tersebut, diferensiasi sosial budaya memiliki dampak positif. Dampak positifnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memperkaya budaya nasional. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai. Yang ketiga, menjadi daya tarik pariwisata. Dan yang keempat, memperkuat identitas bangsa yang beragam. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif diferensiasi sosial budaya. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, potensi konflik sosial. Yang kedua, munculnya prasangka antar kelompok. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dan yang keempat, kurangnya solidaritas sosial jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada beberapa sikap untuk saling menghargai perbedaan. Yang pertama, menghormati adat dan kebiasaan orang lain. Yang kedua, mau belajar budaya lain sebagai bentuk toleransi. Yang ketiga, tidak memaksakan budaya sendiri kepada orang lain. Dan yang keempat, menjaga persatuan dalam keberagaman. Pentingnya diferensiasi sosial budaya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diferensiasi bukan untuk memecah belah, tetapi memperkaya kehidupan sosial. Yang kedua, memahami diferensiasi membantu kita hidup berdampingan dengan damai. Dan yang ketiga, keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Dari materi diferensiasi sosial budaya, ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu diferensiasi sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang bersifat sejajar, seperti perbedaan suku, agama, pekerjaan, bahasa, dan adat. Yang kedua, keberagaman memperkaya budaya dan mendorong sikap saling menghargai, tetapi jika dikelola dengan buruk, dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu,
Pentingnya untuk menjaga toleransi dan persatuan dalam perbedaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Untuk itu, tetap dukung video pembelajaran kami dengan cara like, comment, and share. Bye-bye.